Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan bicara tentang mengikhlaskan hati mengawali Ramadan. Kata ikhlas secara harfiah berarti bersih, dari kata akhlasa, yukhlisu, ikhlas. Maka kalau kita bicara mengikhlaskan hati mengawali Ramadan, itu artinya kita sebelum Ramadan datang itu membersihkan hati kita. Dan ini didasarkan pada hadis Nabi. Kata Nabi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Di hadis lain, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dan siapa yang mendirikan ibadah malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, maka diampuni semua dosanya yang sudah berlalu. Kenapa syaratnya ada dua? Imanan wahtisaban, iman dan perhitungan. Karena kita diminta Allah ketika Ramadan datang agar memperbaharui iman kita. Karena iman kita ini bisa rusak, bisa tercemar. Apa yang merusak dan mencemarkan iman? Yang merusak dan mencemarkan iman itu adalah dosa. Baik dosa dengan Allah maupun dosa kepada manusia. Bila kita berdosa kepada Allah, maka iman kita menjadi rusak dan tercemar. Dan kalau kita berdosa kepada makhluk, maka iman kita juga rusak dan tercemar. Dan iman itu adanya di dalam hati. Karena itulah sebelum Ramadan datang, kita perlu membersihkan hati kita. Perlu membersihkan iman kita dari segala cemarannya. Jika itu cemarnya terkait dengan Allah, dosa kepada Allah maksudnya, maka kita banyak bertobat kepada Allah. Perbanyak minta ampun dan istighfar kepada Allah. Itu kenapa Nabi diceritakan Aisyah, tidak pernah Nabi banyak melakukan puasa sunat di luar Ramadan, kecuali di bulan Sa'ban. Hingga diceritakan Nabi itu kadang puasa Sa'ban 1 bulan. Untuk apa Nabi puasa Sa'ban 1 bulan, bahkan banyak melakukan puasa di bulan Sa'ban, untuk membersihkan hati beliau. Karena puasa itu adalah ibadah yang bertujuan mensucikan hati dan jiwa. Karena kalau kita baca hadis-hadis tentang puasa, semua ibadah puasa wajib dan sunat tujuannya membersihkan hati kita, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Misalnya, siapa yang puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kata Nabi, yukafiru as-sanah al-madiyah, diampuni dosanya setahun yang lalu, ya, wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Siapa yang puasa Asyurah, kata Nabi, maka diampuni dosanya setahun yang berlalu. Makanya ada puasa namanya puasa hari putih. Ya, puasa hari putih itu artinya puasa ya memutihkan jiwa kita. Dulu itu puasa Nabi Adam. Nabi Adam turun ke bumi
dalam keadaan berdosa, dalam tanda kutip hitam dan kotor jiwanya karena dosa yang dia perbuat. Maka Allah perintahkan beliau puasa setiap bulan 3 hari yang disebut puasa Ayyamil Bid namanya, puasa hari putih, agar jiwanya kembali bersih dan putih. Itu kenapa ada sebuah kaidah, kalau hujan tidak turun, maka penduduk negeri disuruh salat istisqa. Karena hujan tidak turun itu terkait dosa. Makanya kata Allah di surat Nuh, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Kalau kamu minta ampun, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Hujan turun dari langit itu kaitannya dengan dosa. Itu kenapa ya penduduk negeri itu sebelum salat istisqa itu disunahkan dulu puasa 3 hari. Di hari yang ketiga baru melaksanakan salat minta hujan. Kenapa? Hapus dulu dosa kita sebelum kita meminta kepada Allah. Nah, itulah salah satu rahasia kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Syaban. Nabi ingin memasuki Ramadan dengan iman yang baru, dengan hati yang bersih, di samping untuk pemanasan menghadapi Ramadan yang akan ya dihadapi. Nah, itu rahasianya kenapa kita menghadapi Ramadan dengan iman, ya. Maka perbaharui iman kita. Dosa kita dengan Allah, segera kita taubat dan minta ampun, dan salah satu wujudnya memperbanyak puasa di bulan Syaban. Dosa dengan manusia itu juga merusak iman, ya. Karena semakin banyak kita bersalah dengan makhluk, maka iman kita sedang bermasalah. Makanya kata Nabi, la yasrik as-sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri akan mencuri jika dia beriman. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang akan berzina jika dia beriman. Apa artinya itu? Dosa itu ya akan menggerus keimanan. Baik dosa dengan Allah maupun dosa kepada manusia. Kalau mencuri kan dosa kepada manusia, iya, maka imannya pun rusak. Nah, itu kenapa ada hadis Nabi menjelaskan, tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibukakan Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka di hari Senin dan hari Kamis itu diampuni dosa orang beriman. Nah, itulah kenapa kita disuruh puasa. Itu kenapa kita sunnah berpuasa hari Senin dan hari Kamis, karena di hari itu pengampunan dosa. Di hari kita berpuasa itu diterimalah amal-amal mereka, dan ya dibukakan pintu surga untuk mereka. Ada 3 di hari Senin Kamis itu, dibukakan pintu surga, diampuni dosa, dan diangkat semua amalnya kepada Allah. Kecuali ada 2 manusia yang tidak dibukakan pintu surganya, tidak diterima amalnya, dan tidak diampuni dosanya. Ingat, puasa Ramadan apa tujuannya? Pengampunan dosa kan? Kata Nabi, ada yang dosanya tidak diampuni. 2 orang, walaupun dia berpuasa. Siapa itu? 1, orang yang syirik kepada Allah. Yang kedua, allazi bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang di hari itu tidak menegur saudaranya. Bila dia tidak menegur saudaranya, maka apapun ibadahnya tidak akan diangkat ke langit. Itu kenapa dalam hadis lain disebutkan, la yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari itu batas maksimal kita marah. Kalau kita tersinggung, sakit hati, marah, maka kita boleh ya tidak menegurnya selama 3 hari. Tapi bila di hari yang keempat dia masih juga tidak menegur, maka dosanya tidak akan diampuni, pintu surganya tidak akan dibukakan, dan amalnya tidak diterima. Makanya kata Nabi, fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau dia masih bertemu, masih menoleh ke kanan yang satu menoleh ke kiri, maka tidak akan diampuni dosanya itu. Ya, karena itulah kata Nabi, yang paling baik siapa yang datang untuk mengucapkan salam, artinya siapa yang menyambung atau memperbaiki hubungan itu. Itu artinya apa? Manusia yang bermasalah dengan manusia, maka semua ibadahnya ditolak,
dan amalnya tidak akan menjadikan dia mendapat ampunan dari Tuhannya. Ingat, kita puasa tadi tujuannya pengampunan dosa. Dan Allah sudah menjamin, ya, kalau kamu mau mendapat ampunan Allah, maka fa'fu anhum, maafkan manusia dulu. Ya, ampuni manusia dulu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kalau kamu sudah memaafkan orang, sudah mengampuni orang, barulah kamu dapat ampunan dari Allah. Kalau kita sulit memaafkan orang, Allah pun sulit memaafkan kita. Itu maksud imanan. Kita sambut Ramadan dengan keimanan yang baru, dengan hati yang bersih. Itulah kenapa ada sebuah tradisi ya, yang sangat baik di masa lalu yang disebut dengan balimau. Tapi ada tradisi balimau itu yang keliru. Kalau kita sekarang memahami balimau itu artinya ya, mandi-mandi di sungai. Justru itu menjadi ya, dosa baru bagi kita. Perempuan laki-laki mandi bercampur di satu tempat dengan pakaian yang minim, orang lain menontonnya, itu justru jadi maksiat. Bukan menjadi penyebab iman kita menjadi baik, menjadi bertambah baru. Justru iman kita menjadi rusak karena maksiat. Balimau zaman dahulu itu ada gelas diisi dengan daun-daun, rumput-rumput yang aromanya wangi, lalu dikasih air, lalu kemudian didatangi sanak keluarga ke rumahnya. Lalu kita ketemu, lalu dikasih limau ke tangannya, lalu diusapkan ke kepalanya, dan itu semakin menambah keakraban kita. Itulah hakikat balimau, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, mengakrabkan kembali ya hubungan-hubungan yang sudah mulai renggang, sudah mulai berjarak. Inilah maksud kita mengikhlaskan diri menyambut Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan membersihkan diri kita. Kalau secara fisik pembersihannya tentu dengan mandi, tapi secara rohani pembersihannya dengan taubat kalau itu dengan Allah, dengan meminta maaf, saling memberi maaf kalau dengan manusia. Dan itu menjadi prasyarat maghfirah yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan itu akan kita peroleh. Mustahil orang mendapat ampunan dari Allah selama hubungannya dengan manusia itu tidak baik. Hingga kelak di akhirat, kalau kita tidak memaafkan orang, tidak perlu kita tidak usah kita salah kepada orang. Orang yang salah kepada kita pun tidak kita maafkan, kita akan bermasalah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, nanti manusia bila sudah melewati semua fase kehidupan, mulai dari mahsyar, dia sudah lewat mahsyar, lalu kemudian dia lewat hisab, lalu kemudian dia lewat sirat, lalu kemudian dia mizan sudah lewat, sirat sudah lewat. Semua tahap-tahap perjalanan menuju Allah sudah dia lewati. Tapi kata Nabi, habasu bil kintarah. Mereka tetap tertahan di satu tempat namanya kintarah. Kintarah itu artinya padang yang sangat luas, yang terbentang antara surga dan neraka. Jadi setelah sirat kita lewati, berarti kita sudah melewati neraka. Tapi setelah itu ada lagi padang luas menuju surga, namanya kintara, dan manusia akan tertahan di sana. Kenapa manusia tertahan di kintara itu? Kata Nabi, fataqabadu mazalima kanat bainahum fid dunya. Mereka mesti menyelesaikan semua perkara yang belum selesai di antara mereka ketika di dunia. Makanya yang berhutang, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Kalau dia mati berhutang, walaupun mati syahid. Jadi kata Nabi, ada orang mati syahid, tapi dia berhutang status matinya, maka tidak akan masuk surga. Kenapa? Urusan dia dengan makhluk belum selesai. Maka dia akan menunggu ya di kintara. Orang yang tidak memaafkan itu, dia tidak akan masuk neraka, tapi dia pun tercegah. Dia pun terlambat check-in-nya di surga. Kenapa? Karena dia harus menunggu orang-orang yang tidak dia maafkan ketika di dunia. Itu kenapa pentingnya kita memberi maaf. Dan itulah alasannya kenapa dalam Al-Quran tidak ada perintah minta maaf. Yang ada justru perintah memberi maaf. Fa'fu anhum. Berilah mereka maaf. Karena kalau kita tidak memberi maaf, kita yang bermasalah. Artinya orang itu akan ditahan Allah nanti di kintarah. Fasilitas surganya sudah siap. Kenikmatan surganya sudah tersedia.
tapi dia belum boleh memasukinya, menikmatinya, karena dia harus menunggu orang yang tidak dia maafkan. Masalah para hadirin, andai sehari 2 hari kita tunggu masih mending, tapi coba andai kita tunggu mereka sampai 10.000 tahun mungkin. Betapa lamanya kita tertunda menikmati kenikmatan surga karena kita tidak memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Itulah kenapa yang paling baik itu memang yang datang minta maaf, tetapi prinsipnya jangan pernah kita menyimpan kesalahan orang lebih dari 3 hari. Minta maaf atau dia tidak minta maaf, kita tetap memberi maaf. Dan inilah yang harusnya kita lakukan sebelum Ramadan datang. Karena kata Allah, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Bila engkau gampang memaafkan orang, maka Allah pun gampang memaafkan kita. Kalau kita tidak memaafkan orang, maka puasa yang kita kerjakan itu, ibadah malam yang kita kerjakan itu tidak akan berdampak kepada penghapusan dan pengampunan dosa ya bagi pelakunya. Ini maksud mengikhlaskan hati ya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Nah, selanjutnya ikhlas itu kan artinya membersihkan. Sesuatu yang sudah bersih biasanya akan terasa lapang. Karena sesuatu yang kotor dia akan terasa sesak. Itu kenapa Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu dosa?" Kata Nabi, "Maha kafis sadrik." Dosa itu yang membuat hatimu sesak. Jadi hati kita kalau sesak, itu artinya kita sedang banyak dosa. Memang begitu prinsip dosa, menyesakkan hati. Kalau kita bersihkan hati kita dari dosa tadi, maka terasa lapanglah hati kita. Hati yang lapang itu, hati yang sudah tidak ada lagi kotoran di dalamnya. Hati yang sudah bersih, tidak ada lagi cemar di hatinya. Nah, kalau hatinya sudah lapang, maka dia pasti bahagia. Itu kenapa kebahagiaan itu sebenarnya para hadirin bukan pada materi yang kita punya, bukan pada rumah yang kita punya, bukan pada kendaraan yang kita punya. Bahagia itu pada kelapangan hati. Dan hati yang lapang itu tandanya apa tadi? Karena bersih dari dosa. Kan kata Nabi, apa itu dosa tadi? Yang membuat dadamu sesak, yang membuat hatimu sempit, itulah dosa. Semakin banyak dosa kita, semakin sesak dada kita, semakin sempitlah hati kita. Maka kalau hati kita lapang, berarti dosa kita sudah berkurang, sudah habis. Itu kenapa kelapangan hati itu hakikatnya adalah kegembiraan. Maka mengikhlaskan hati ketika Ramadan datang itu artinya apa? Kita sambut Ramadan dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Dan itulah kenapa ucapan ketika Ramadan datang itu marhaban, selamat datang. Nah sebenarnya kata selamat datang itu ada kata lain yang orang Arab juga sama menggunakannya, yaitu ahlan wa sahlan. Apa bedanya ahlan wa sahlan dan marhaban? Ahlan wa sahlan itu artinya ji'ta ahlan wa nazalta sahlan. Engkau datang sebagai keluarga, saya senang. Wa nazalta sahlan, nanti engkau akan keluar, akan pulang dari rumah saya dalam keadaan penuh kegembiraan. Apa maknanya ahlan wa sahlan? Kita bahagia dia datang, betul kita senang dia datang, tapi kita tidak ingin selalu dia bersama kita. Kita berharap suatu waktu dia pergi meninggalkan kita. Jadi kita bahagia dia datang, tapi kita ingin dia pula pergi di suatu hari dari kita. Tapi kalau marhaban enggak begitu maknanya. Marhaban dari kata rahaba. Rahaba itu artinya lapang dan luas. Itu kenapa halaman rumah, ya kalau zaman dahulu kan halaman rumah orang itu kan luas. Ya, itu makanya banyak orang dulu menjemur padi di halaman rumah karena lapang, luas. Sekarang kalau di kota-kota ya memang halamannya memang sedikit. Itu kenapa halaman dalam kosakata bahasa Arab disebut ruhbah karena lapang dan luas. Itulah kenapa itu selamat datang disebut marhaban. Ya, kenapa Ramadan datang kita sebut marhaban tidak ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan artinya kita senang Ramadan datang tapi kita pun ingin Ramadan pergi. Itu ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban artinya kita bahagia dia datang, kita sambut dengan lapang hati, dengan lapang dada, dengan perasaan senang dan gembira, dan kita tidak ingin dia pergi bersama kita. Sebab begini, ciri orang yang bahagia kedatangan sesuatu, maka dia akan bersedih kalau sesuatu itu hilang dari dirinya. Itu benar dia bahagia.
Tapi kalau dia bahagia sesuatu itu datang, bahagia pula dia orang itu pergi, maka dia tidak orang yang marhaban, tidak layak mengucapkan marhaban pada keadaan yang seperti itu. Makanya kita menyambut Ramadan dengan kata marhaban, kita ingin mengatakan lapang hati saya Anda datang dan sesak dada saya kalau Anda pergi meninggalkan saya. Itu kenapa orang yang benar dalam ucapannya marhaban ya Ramadan itu ketika di akhir Ramadan, Ramadan hendak pergi, berpisah dari dia sedih. Kalau ada orang Ramadan berakhir air matanya mengalir, ada rasa sesak di dada seperti kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya, maka benarlah marhaban itu diucapkan di awal Ramadan. Yang terjadi kan tidak begitu. Banyak orang yang sebelum Ramadan berakhir dia sudah gembira itu. Bahkan di malam takbir dia berpesta pora, alhamdulillah akhirnya selesai juga ke Ramadan, gitu ya. Banyak orang yang gembira ketika Ramadan berakhir. Hanya sedikit yang bersedih ketika Ramadan hendak berakhir. Yang gembira ketika Ramadan berakhir, maka dia berbohong dengan kata marhaban dulu. Kenapa? Marhaban artinya apa tadi? Lapang dada ketika dia datang, sempit dada kita ketika dia pergi. Kalau ada orang menangis, bersedih, ya sesak dadanya Ramadan akan berakhir, maka benarlah dia, jujurlah dengan kata marhabannya. Artinya dia lapang hatinya ketika itu Ramadan datang, dan dia pun sesak dadanya, dia merasa sedih, berat hatinya ketika Ramadan akan berakhir. Dan tidak banyak manusia yang sedih dengan berakhirnya Ramadan. Yang banyak itu adalah mereka bergembira karena mereka seperti lepas dari beban. Itu kenapa tidak sedikit mereka di hari raya itu gembiranya bukan karena dapat ampunannya, karena kembali makan minum. Dan itulah kenapa Idul Fitri disebut Idul Fitri. Karena fitri itu punya beberapa makna. Satu di antara makna fitri itu adalah makan minum. Itu makanya berbuka disebut fitru, iftar. Ada orang gembira di hari itu karena makan dan minum. Bukan karena dapat ampunan Allah. Karena udah kembali makan. Yang misalnya yang perokok udah bahagia lagi dia. Kembali lagi ke kebiasaan-kebiasaan lamanya. Nah, kita bergembira itu karena ya Ramadan membawa kebaikan yang besar bagi kita. Begitulah maksud mengikhlaskan hati dengan datangnya Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.